li sadri wa yassir li amri wa qawli wahdi qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi petunjuk, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan kegiatan di sore hari di bulan Ramadan, yaitu kita mengadakan program Rauhah Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca karya daripada Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Mari sekarang kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih di dalam lisan. Apa-apa saja 8 perkara yang harus kita jaga daripada lisan, yang diperinci oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Khamis, yang kelima adalah tazkiyatun nafsi. Yang kelima adalah memperbagus diri sendiri, atau memuji diri sendiri. Waqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian memperbagus diri kalian sendiri, bahwasanya Allah lah yang paling mengetahui siapa saja di antara kalian yang paling bertakwa. Wa qila li ba'dil hukama masidqul qabih. Ada sebagian ahli hikmah yang mengeluarkan satu pertanyaan, masidqul qabih, apa itu jujur yang buruk? Apakah itu jujur yang baik, yang jelek? Faqala, maka dikatakan, maka ahli hikmah itu mengatakan, sana'ul mar'i ala nafsih, yaitu adalah pujian seseorang kepada dirinya sendiri. Meskipun dirinya sendiri memang ada suatu hal yang baik. Misalkan wajahnya rupawan, wajahnya ganteng, badannya tinggi, badannya tegap misalkan. Dia puji dirinya sendiri, bahwasanya saya ini orangnya ganteng, saya ini orangnya tinggi, saya ini orangnya, pokoknya dipuji, dibagus-bagusin sendiri, dirinya sendiri itu dibagus-bagusin. Itu katanya ahli hikmah, bahwasanya itu adalah jujur yang buruk. Jujur memang betul kalau misalkan dia dirinya, tapi itu adalah menjadi kejujuran yang buruk. Tidak seharusnya orang melakukan itu. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik. Maka jangan sampai kalian untuk terbiasa melakukan hal tersebut. Itu adalah kebiasaan yang buruk, memuji diri sendiri. Misalkan juga nggak tergantung dengan hal fisik, juga hal batin. Misalkan dia suka sedekah setiap hari, tanpa putus misalkan. Nah, dia puji diri sendiri, bahwasanya saya sedekah setiap hari. Padahal memang betul dia sedekah setiap hari, tapi tidak perlu dia memuji dirinya sendiri. Itu adalah kejujuran yang buruk. Jujur tapi buruk, gitu. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nas. Dan ketahuilah hal tersebut, dengan engkau memuji diri sendiri, itu akan mengurangi daripada harga dirimu di hadapan orang lain. Akan mengurangi kehormatanmu di hadapan orang lain. Orang lain akan kurang hormatnya kepada engkau. Juga harga dirinya akan menjadi rendah di mata orang lain. Kenapa? Kamu suka menunjukkan dirimu sendiri kepada orang lain. Wa yujibu maqtaka indallahi ta'ala, dan juga Allah akan benci kepada engkau. Ini yang lebih parah. Yang lebih parah adalah jika Allah akan benci kepada kita dengan melakukan seperti itu. Fa idza aradta an ta'rifa anna thana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairik. Di sini Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu tips kepada kita semuanya. Jika kita ingin mengetahui anna thana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairik, kalau misalkan kamu ingin pembuktian bahwasannya orang lain akan kurang hormatnya kepada kita ketika kita memuji diri kita sendiri. Jadi kan dikatakan bahwasannya kalau kita suka memuji diri sendiri, orang lain akan kurang hormatnya kepada kita. Harga dirinya akan semakin turun. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin tahu buktinya dari itu apa? Buktinya gimana? Fandur ila aqranika idza athnau ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mal. Sama seperti yang waktu itu tentang bohong. Caranya adalah kamu lihat orang lain kalau mereka memuji dirinya sendiri. Mereka memuji pangkatnya mereka memuji hartanya mereka memuji daripada keutamaan mereka. Coba kita lihat ada orang yang seperti itu, suka pamer-pamer hartanya, suka pamer jabatannya, suka pamer dalam dirinya. Kita risih nggak lihat orang seperti itu? Maka begitu juga yang terjadi jika engkau melakukan hal yang sama, orang lain pun seperti itu. Selalu Imam Ghazali ini
itu memberikan contoh, ya, memberikan satu pelajaran hidup, memberikan satu pelajaran dalam diri kita melalui orang lain. Ini pelajaran hidup ya. Jadi ilmu tasawuf ini adalah termasuk pelajaran hidup. Jadi kita ingin tahu keburukan kita sendiri, bisa jadi kita lihat bagaimana bagaimana itu dilakukan oleh orang lain. Ya, begitu juga dengan bohong tadi. Kita nggak tahu bahwasanya bohongnya kita ini adalah suatu hal yang buruk. Kita nggak tahu bahwasanya kadar bohongnya kita ini sebenarnya adalah suatu hal yang buruk. Kita lihat jika orang lain yang berbohong. Ya, misalkan kita lihat ada orang lain yang misalkan mencuri sesuatu. Betul dia mencuri sesuatu. Ketika kita tanya dia mengatakan enggak, saya nggak mencuri. Kira-kira kita risih nggak dengan orang yang seperti ini? Ya, dia betul-betul mencuri tapi dia mengatakan tidak mencuri. Begitu juga ya buruknya jika kita berbohong. Begitu juga dengan yang dicontohkan oleh ini. Ya, kita memuji diri sendiri, orang lain akan risih melihat kita. Kalau ingin pembuktiannya, ya lihat orang lain saja. Jika mereka memuji diri sendiri, bagaimana risihnya kita ketika melihat dia. Nah, ini salah satu tips dari Al-Imam Al-Ghazali tentang jika ada orang yang memuji diri sendiri. Cuman begini, ya, bukan berarti akhirnya kita dituntut untuk akhirnya ya selalu merasa risih dengan orang yang memuji diri sendiri. Ada namanya ilmu tasawuf ini, ya, kita perlu husnudzon kepada manusia. Husnudzon, ada yang namanya husnudzon. Husnudzon ini meskipun kita salah, ya, itu tetap benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mendapatkan fadilah daripada husnudzon, prasangka baik. Meskipun kita salah dengan prasangka kita itu. Selama kita prasangka baik, maka itu dinilai plus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan ini contohnya. Kalau misalkan ada orang yang pamer-pamer, ya, saya punya uang 1 miliar. Saya punya mobil sport banyak. Ya, rumah saya mewah ada 10 di berbagai tempat. Kalau secara kasat mata, secara secara zahir, ya, secara covernya kita mengatakan orang ini sombong. Ya, orang ini sombong. Dia bilang kalau dia punya uang sekian, dia punya harta sekian, dia punya rumah sekian. Ya kan? Sekilas sombong. Tapi ada yang namanya husnudzon. Kita prasangka baik. Ya, jangan sampai kita katakan bahwasanya dia ini adalah orang yang sombong. Tahu nggak orang sombong itu gimana? Buruknya nanti di akhirat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithla dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada setitik daripada sifat sombong dalam hatinya. Ya. Mana tega kita jika ada orang yang kita katakan bahwasanya dia tidak akan masuk surga dengan katakan dia sombong. Ya. Kita husnudzon saja, meskipun dia niatnya memang sombong, tapi kita husnudzon. Kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang bijak, kita yang belajar ilmu tasawuf, bagaimana caranya agar kita husnudzon bahwasanya oh mungkin dia nggak niat pamer, mungkin dia niatnya adalah tahaddusan bin ni'mah. Ya. Nah, beda lagi, ada yang namanya tahaddusan bin ni'mah. Ada kalanya orang itu menunjukkan sesuatu dengan niat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu perintah di dalam surat Ad-Duha yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat daripada Tuhanmu, maka bertahadduslah dengan nikmat tersebut. Tahaddus itu apa? Kita menunjukkan nikmat tersebut, ya, kepada orang lain dengan niat untuk syukur. Bahwasanya ini nikmat dari Allah. Kita syukuri nikmat tersebut dengan kita tunjukkan kepada orang lain. Ini tidak ada masalah. Berarti kesimpulannya adalah orang yang menunjukkan sesuatu yang ada dalam dirinya itu adalah tergantung dari niatnya. Sedangkan kita manusia kan kita nggak bisa melihat niat orang. Kita kan nggak bisa melihat hati orang. Nahkum bidzawahir, wallahu yahkumu bis-sarair. Karena kita manusia hanya bisa melihat dari secara zahirnya saja. Batinnya, hatinya, nggak bisa. Ya, nggak ada orang yang bisa lihat batin, nggak ada orang yang bisa lihat hati. Jadi gimana? Kalau selama kita nggak tahu bahwasannya niatnya dia sombong atau tidak, ya, selama dia melakukan satu keburukan, misalkan dia sombong, jangan katakan bahwasannya dia itu sombong. Dia pamer sesuatu, jangan katakan dia itu pamer. Jangan katakan bahwasannya dia itu adalah sombong. Ya, memang ini menjadi satu pelajaran yang berat mungkin ya. Kalau misalkan kita lihat seperti itu, refleks hati kita, pikiran kita mengatakan orang ini sombong, orang ini pamer ini, ya kan? Akan tetapi kita kontrol hati kita sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang terpelajar, ya, sebagai orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, ya, yang bisa mengontrol hati kita dengan mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang sombong. Ya, yang sombong itu siapa? Orang yang sombong adalah kita yang mengatakan orang itu sombong.
Yang sombong itu mengatakan, kalau kita orang bilang itu sombong, bahwasanya mengatakan bahwasanya kita ini tidak sombong. Tidak, ya. Akan tetapi tidak ada orang yang sombong. Semuanya orang itu baik. Husnudzon. Husnudzon. Itu harus kita kedepankan dalam hal apapun. Tidak ada yang salah kalau antum husnudzon. Tidak ada yang salah. Kita kedepankan itu, ya. Nah, as-sadis yang keenam adalah al-la'an, melaknat orang. Fa iyyaka an tal'ana syai'an bima khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainih. Kamu berhati-hati antal ana syai'an bima khalaqallahu ta'ala, melaknat sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak boleh kita melaknat. Min hayawanin, meskipun dari hewan, au ta'amin, atau dari makanan, au insanin bi'ainih, atau dari manusia sendiri. Wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bisyirkin au kufrin au nifaqin. Ini penting. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu dengan pandangan kasat matamu, dengan pandanganmu sendiri, bahwasannya orang muslim ini dicap bahwasannya dia ini adalah orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang munafik. Jangan sampai. Jangan sampai mulut kita kelepasan ngomongin orang Islam bahwasannya dia adalah orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang munafik. Hati-hati. Itu bukan ranah kita yang mengatakan seperti itu. Yang the one and only, hanya satu-satu zat yang bisa mengecap orang itu munafik, orang itu syirik, orang itu kafir, hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita. Kita bukan ranah kita itu, enggak bisa kita seperti itu. Nah, jadi kita jangan gampang-gampang untuk memberikan satu label, memberikan satu cap yang tidak benar kepada orang lain. Fa innal muttali'a 'ala sarair huwallahi ta'ala. Karena yang memberikan satu kepastian atas hati seseorang, atas keputusan seseorang adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi taala. Maka jangan sampai engkau ikut campur tangan urusan Allah kepada hamba-hambanya. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan label orang itu musyrik atau tidak, kafir atau tidak, munafik atau tidak. Maka jangan sampai kita ikut campur tangan. Kamu ini munafik, kamu ini musyrik. Ya, kamu ini sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu ini kafir. Hati-hati. Jangan sampai kita kelepasan ngomongin seperti itu. Karena ini adalah menjadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak, sudah menjadi ranahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ikut campur di dalamnya. Nah, enggak bisa kita. Wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan. Dan ketahuilah, di sini Imam Ghazali mengatakan, sesungguhnya di hari kiamat nanti tidak akan ditanya kepada engkau, kenapa engkau tidak melaknat seseorang. Ya, misalkan ada orang yang peranginya buruk. Ya, tidak kita laknat. Bahwasannya nanti di hari kiamat kita tidak ditanya oleh tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak melaknat fulan itu? Walima sakata anhu, kenapa engkau tidak diam dengan perilaku orang tersebut? Tidak ditanya seperti itu nanti di hari kiamat. Balau lam tal'an iblis tula umrik wa lam tashghal lisana bi dzikri wa lam tus'al anhu wa lam tutala bihi yaumil qiyamah. Walaupun iblis sekalipun, ya, tadi orang yang berlaku buruk, ya, orang itu jadi iblis. Iblis pun, meskipun engkau tidak pernah melaknat iblis, ya, bahkan jika engkau tidak pernah menyebut-nyebut keburukannya iblis sekalipun, itu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Meskipun sebenarnya iblis adalah menjadi makhluk yang paling buruk. Ya. Tapi nanti yang akan dituntut, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bih. Kecuali jika engkau sudah berani melaknat seseorang, baru engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi intinya adalah stop mulut kita, jangan sampai melaknat orang lain. Ya, melaknat orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain. Ya. Ya, jangan. Enggak ada satupun alasan untuk kita mengejek orang lain. Karena thariqah Sada Al-Ba'alawi, thariqah para habaib, thariqah para salaf soleh adalah kafus sab. Adalah untuk berdiam daripada mengejek orang lain, menghina orang lain. Disebutkan walau orang kafir, meskipun orang kafir, kita nggak boleh mengecap dia adalah orang yang ahli neraka, dia adalah orang yang buruk. No, itu bukan thariqah kita, itu bukan cara kita, ya, bukan cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, bukan cara-cara yang diajarkan oleh para salaf soleh. Harus kita berhati-hati. Nah, ya, bahkan iblis pun, kalaupun kita tidak mengejek dia pun tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang thariqah kita tidak ada satupun adapun alasan untuk kita mengejek kepada orang lain.
apalagi manusia, walaupun dia melakukan satu keburukan. Wala tadhummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Jangan sampai engkau mencela satu pun atau sesuatu hal apapun yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, batu misalkan. Kita mengejek batu, enggak perlu kita mengejek batu atau menghina daripada batu. Ya, apalagi yang berupa makhluk hidup seperti hewan, ya, seperti manusia dan sebagainya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'amar radiqat. Ini coba kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal seperti ini, kalau dalam hal akhlak, apapun contohnya selalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu menjadi barometer. Selalu menjadi barometer dalam hal apapun. Dalam hal seperti ini, dalam hal menjaga lisan, barometernya Nabi Muhammad. Dalam hal di dalam hal melaknat, bagaimana coba kita lihat Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad pernah nggak melaknat orang, menghina orang, mengejek orang? Pernah nggak? Kita lihat sejarahnya. Semuanya barometernya kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, la yadhumu ta'am radiqat. Bahwasanya Nabi Muhammad jangankan manusia, jangankan hewan, jangankan apapun. Bahkan Nabi Muhammad dengan makanan pun, makanan yang tidak enak rasanya, Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan yang tidak enak. Ya, misalkan kita ada nasi yang kering. Ya, nasi kering kan nggak enak kita makan. Kalau kita makan kan, ini nasinya kering ini. Nabi Muhammad tidak pernah komentar sedikit pun tentang makanan yang tidak enak rasanya. Sama sekali. Idza ishtaha syai'an akala wa illa tarukah. Simpel kalau Nabi Muhammad itu nggak ribet kayak kita. Ya, kalau kita itu rasanya kalau misalkan makan dan enak, masain lagi yang enak. Ya, tolong belikan lagi makanan yang lebih enak. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Kalau ada makanan yang tidak enak, tidak dimakan oleh Nabi Muhammad. Kalau enak, baru dimakan. Sesimpel itu. Ya, nah ini bisa kita contoh. Kalau misalkan ada makanan yang tidak enak, misalkan kita dimasakin sama orang atau dimasakin orang tua sendiri, misalkan pas makanannya nggak enak, jangan kita cela makanan tersebut. Apalagi sampai kita menyakiti hati orang tua kita dengan masakan orang tua kita. Ya gimana caranya? Ya udah nggak usah dimakan. Sudah selesai, gitu aja, simpel. Kalau enak ya makan. Itu adalah cara Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita punya mulut, jangan sampai ada satu kata pun kita keluar untuk menghina siapapun atau apapun. Ya, apapun. Ya, subjek apapun, objek apapun, jangan sampai kita menghina. Nah, itu tadi yang sebagaimana saya katakan bahwasannya lisan itu adalah cerminan hati seseorang. Ya, kalau orang dikit-dikit aja ngomong kotor. Ya, jangankan sama orang. Sama yang benda sedikit pun aja, kertas misalkan, ini benda mati, ya kita ngomong kotor sebagainya, ya hakata. Jadi kita latih ya, kita sudah belajar ilmu tasawuf seperti ini, kita latih mulai sekarang, ya sampai seumur hidup kita janji kepada diri kita sendiri untuk tidak berbicara kotor sedikit pun, untuk tidak menghina apapun, siapapun, apapun, kita tidak menghina apapun, mengejek apapun, mencela apapun. Nah, ini adalah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, as-sabi' yang ketujuh adalah ad-du'a 'alal khalq. Berdoa yang buruk kepada orang. Ya, fahfadz lisanaka 'anid du'a ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Maka jagalah lisanmu jangan sampai engkau berdoa yang buruk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fa in dhalamaka faqil amrahu ila Allah ta'ala. Meskipun orang itu telah zalim kepada engkau. Nah, ini bahwasannya disebutkan bahwasannya ad-du'aul mazlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Ya kan? Kita semua sudah dengar itu. Sehingga orang-orang yang merasa terzalimi kadang mengambil kesempatan emas ya daripada hadis ini sehingga mendoakan yang buruk kepada orang lain. Karena dia merasa terzalimi dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga didoakan yang jelek. Ya, misalkan ada orang yang terzalimi, tak doakan kamu kecelakaan habis ini misalnya. Ya, memang bisa jadi doanya akan dikabulkan karena dia terzalimi. Tapi tidak seyogyanya bagi seorang muslim untuk melakukan itu. Bukan berarti kalimat doa orang yang terzalimi mustajab itu akhirnya engkau diberi kesempatan untuk berdoa buruk ke orang lain. Bukan itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bukan itu maksudnya Nabi Muhammad. Ya, justru dengan doanya orang terzalimi yang terzalimi itu mustajab, diberi kesempatan agar engkau mendoakan yang baik untuk orang yang menzalimi engkau. Gitu. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Ini ajarannya salaf soleh. Ya, kita diberi kesempatan orang yang terzalimi ini untuk diberi ijabah doa agar engkau diberi kesempatan untuk mendoakan yang baik kepada orang yang menzalimi engkau. Maksudnya ada salah satu kalimat quotes-nya ulama salah satu para salaf solehin
Itu ada satu mengatakan fi'lun mujarrabun liman asa'a ilaina al-ihsan ilaihim. Ada satu jurus yang ampuh. Ada satu jurus yang cukup yang cukup mematikan ya, yang cukup ampuh untuk membalas orang yang berperilaku buruk kepada kita adalah apa? Berperilaku baik kepada orang tersebut. Ya, buruk dibalas baik. Nggak ada buruk, oh kalau kamu berlaku buruk saya tak lebih jahat daripada kamu. Ya, tak balas lebih jahat daripada kamu memperlakukan saya. Karena orang-orang seperti itu. Ya, kalau kamu mukul saya 1 kali, tak pukul 10 kali sama saya. Ya, kamu nyuri uang saya 1000, tak curi 1 juta uang kamu. Ya, ini orang-orang yang tidak berpendidikan. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Apapun keburukan dilakukan oleh orang lain, lakukanlah kebaikan. Ya, dipukul, jangan balas. Ya, kecuali misalkan ada beberapa hal yang memang kita diberi hak oleh Islam. Kalau misalkan kita dalam keadaan terdesak, ya tiba-tiba kita dipukul, kita ada satu cara kita menangkis tersebut. Ya, kita boleh untuk menahan hal tersebut. Makanya difa'un nafas, ya, belajar bela diri itu hukumnya sunnah. Tapi perlu kita teliti lagi sunnahnya ini karena untuk apa? Bukan akhirnya kita belajar difa'un nafas, kita belajar bela diri sunnah, ya, kita masuk berbagai perguruan bela diri sehingga digunakan untuk menzalimi orang. Dikit-dikit orang nggak salah dipukul, dicuruk. Bukan seperti itu. Tujuannya apa? Jika ada orang yang berperilaku buruk kepada kita, setidaknya kita bisa menahan diri agar dia tidak terus untuk menyakiti kita. Itu tujuannya. Sebisa mungkin kita tidak memukul dia. Itu ajaran Islam. Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ya, saat itu pernah Nabi Muhammad SAW ada satu jawara, ya, ada satu ahli gulat di zaman Nabi Muhammad SAW namanya Rukanah. Ada yang namanya Rukanah. Rukanah ini terkenal jawara di Madinah saat itu. Ya, wis tidak ada satupun pegulat yang bisa mengalahkan yang namanya Rukanah ini. Nggak ada. Ya, hebat Rukanah ini. Badannya besar, atletis badannya. Ya, siapapun yang habis dapat satu uppercut dari Rukanah ini semuanya mati gitu. Ya, semuanya pingsan, bisa sampai kalah sudah. Rukanah pernah nantang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika ditantang tidak terpancing Nabi Muhammad. Ya, ketika baru saat itu Nabi Muhammad sudah diganggu fisiknya, saat itu Nabi Muhammad menangkis atau istilahnya membela dirinya. Ya, Nabi Muhammad manusia terkuat, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad lembut, tapi Allah berikan keistimewaan dalam tubuhnya, diberikan kekuatannya lebih di antara orang lain. Ya, nah, hakadha. Jadi intinya adalah ini tadi kembali kepada doa orang yang terzalimi. Kita gunakan doa orang yang terzalimi itu agar untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang menzalimi kita. Nah, dalam satu hadis disebutkan innal madluma la yad'u ala zalimi hatta yukafi'ah. Sesungguhnya orang yang terzalimi, jika dia mendoakan kepada orang yang menzalimi dia itu mendoakan suatu keburukan, hatta yukafi'ah, seakan-akan menjadi draw. Ya, seakan-akan menjadi satu sama. Ya, satu, kamu telah menzalimi saya gunakan kesempatan doa mustajab saya ini untuk mendoakan buruk kepada engkau, seakan-akan satu sama. Ya, tsumma yabqa lidzalim fadlan indahu yutalibuhu bihi yaumil qiyamah. Bahkan bisa jadi nanti orang yang menzalimi itu, yang didoakan keburukan kepada orang yang terzalimi tadi, mempunyai satu keistimewaan, yang mana satu keistimewaan itu yang menjadi satu kelebihan itu yang akan menuntut dia, orang yang terzalimi tadi, nanti di hari kiamat. Jadi intinya dalam hadis ini apa? Orang yang terzalimi jangan sampai mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi dia. Ya. Ingat, Islam tidak memberi kesempatan doa mustajab itu untuk mendoakan keburukan, tapi untuk mendoakan kebaikan. Nah, wa tawalla ba'dun nasi lisanahu 'alal Hajjaj. Ini di sini Imam Ghazali mengungkit satu kejadian bahwasanya sebagian orang itu selalu mengejek kepada satu tokoh yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, ada satu tokoh zaman dahulu, amir. Ya, yang mana Hajjaj ini hidup masa kecilnya di zaman sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi. Bisa dikatakan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini adalah tabi'in, muridnya para sahabat. Ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini saya kasih satu biografi Hajjaj bin Yusuf ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini adalah
termasuk daripada salah satu orang yang dalam keturunan Bani Thaqif. Bani Thaqif ini daerah Taif. Bani Thaqif. Nah, dia punya abah namanya Muhammad Yusuf. Ya, Muhammad. Muhammad ini Masya Allah, abahnya ini orang yang soleh, ya, ahli Quran, hafal Al-Quran. Sampai anaknya yang namanya Hajjaj ini, itu diberi ke dia juga menghafal Al-Quran. Sampai di umur yang belia, di umur yang kecil, umur SD gitu, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dia juga sering mengulang-ulang hafalannya bersama sahabat-sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, termasuk sahabat-sahabat Nabi saat itu suka mengulang-ulang hafalannya kepada mereka, para sahabat Nabi. Nah, sampai akhirnya juga Hajjaj bin Yusuf Hajjaj Yusuf ini tadi dia punya keistimewaan juga untuk bisa public speaking. Ya, dia pintar bicara. Sehingga dia ikut dia kalau ada kesempatan dia menjadi orator muda, public speaking. Singkat cerita, kita nggak terlalu panjang menceritakan Hajjaj bin Yusuf ini, ya, terlalu panjang. Intinya karena Imam Ghazali menyebutkan nama Hajjaj, maka saya sebutkan sedikit biografi daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini kenapa kok dibicarakan soal keburukannya? Karena Hajjaj bin Yusuf ini saat itu kejadiannya Abdullah bin Zubair, ada salah satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah keponakannya Sayyidatuna Aisyah atau cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam, ada sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam, ini menikah dengan Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Zubair bin Awam Zubair bin Awam ini menjadi menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menikah dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma, kakak daripada Sayyidatuna Aisyah. Punya anak namanya Abdullah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah ini sampai disebut Ummu Abdillah. Sayyidatuna Aisyah kan seumur hidupnya nggak pernah punya anak, ya kan? Nah, sehingga saking sayangnya Sayyidatuna Aisyah ini dengan ponakannya Abdullah bin Zubair ini, ya, sampai Sayyidatuna Aisyah itu dikunyahkan dengan Ummu Abdillah. Ya, dia diambil dengan ibu daripada keponakannya sendiri, Ummu Abdillah. Nah, Abdullah bin Zubair ini saat itu dijadikan sebagai pemimpin setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah. Ada salah satu pemimpin namanya Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah ini digadang-gadang sebagai pembunuh daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saat itu ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia digantikan oleh Abdullah bin Zubair. Ya, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, begitu juga anak ipar dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair saat itu karena merasa tersingkirkan karena menggantikan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini masih keluarganya daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya, sehingga keluarga daripada Yazid bin Muawiyah ini nggak terima kalau Abdullah bin Zubair ini menjadi pemimpin, sehingga diganggu kepemimpinannya ini. Sehingga Abdullah bin Zubair ini daerah kekuasaannya semakin terkikis, semakin terpinggir. Sampai Sayyidina Abdullah bin Zubair ini kekuasaannya itu hanya ada di Mekah saja. Padahal Sayyidina Abdullah bin Zubair sebenarnya daerah Jazirah Arab itu dikuasai semuanya oleh Abdullah bin Zubair. Tapi karena diganggu oleh keluarganya Yazid bin Muawiyah, termasuk di situ ada Hajjaj bin Yusuf, sehingga Abdullah bin Zubair ini terkikis kekuasaannya hingga Mekah. Sampai saat itu ada namanya Marwan bin Abdul Hakim bin Marwan. Ya, Abdul Hakim bin Marwan ini yang akan digadang-gadang menggantikan Abdullah bin Zubair. Sehingga kepinginnya nih keluarga Yazid bin Muawiyah ini Abdul Hakim bin Marwan ini menjadi pengganti dari Abdullah bin Zubair. Sehingga Abdul Hakim bin Marwan memerintah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini keji sekali. Orangnya keras Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, sehingga Hajjaj bin Yusuf ini diperintahkan untuk menyerbu Abdullah bin Zubair di Mekah. Ya, sampai diserang dengan berbagai senjata. Sampai saat itu Ka'bah itu hancur. Hampir hancur dengan serangan daripada Hajjaj bin Yusuf. Diserang ini orang-orang di situ oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, sampai Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat Nabi Abdullah bin Zubair ini meninggal dunia karena diserang oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, salah satu sahabat Nabi. Padahal sahabat Nabi, masya Allah, soleh, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf sampai meninggal dunia. Sampai dikatakan dalam kitab Marqul Ubudiyah ini Abdullah bin Zubair ini sampai disalib. Ya, dibunuh kemudian disalib. Ya, ada yang mengatakan sampai dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Dibunuh semuanya.
Singkat cerita, sampai akhirnya Hajjaj bin Yusuf ini meratakan seluruh orang, banyak beberapa orang yang dibunuh, sampai dalam sejarah disebutkan dia sudah membunuh sekitar 120.000 nyawa. Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa, kejinya luar biasa Hajjaj bin Yusuf ini. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya ya, setidaknya Hajjaj bin Yusuf ini meskipun dia otoriter, meskipun dia keji, meskipun dia bengis sekalipun, akan tetapi ada sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Justru sampai saat ini kita rasakan kebaikan daripada Hajjaj bin Yusuf. Salah satunya kalau di zamannya dia mengatur pemerintahan dengan baik. Sampai dia bikin perkantoran-perkantoran, dia bikin tempat-tempat kesehatan, ya, pusat-pusat kesehatan dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf. Masya Allah, berkembang luar biasa. Sampai orang-orang ahli Al-Quran itu dirawat sama dia, ya, dibantu, ya, tempat madrasahnya dibantu, kemudian orang-orangnya dibantu secara pribadi, orang-orang ahli Al-Quran. Sampai ada satu jasanya sampai saat ini kita rasakan. Apa? Saat itu, di zaman tabi'in, itu Al-Quran belum ada titik dan harokatnya, belum ada. Jadi coba bayangkan antum, huruf Al-Quran itu tidak ada titik dan tidak harokatnya. Kira-kira antum masih bisa baca enggak? Ya, ta yang asalnya titiknya ada 2 nggak ada titiknya. Ya, fa yang adanya titiknya ada 3 nggak ada titiknya. Kira-kira antum bisa membedakan mana ta mana fa? Ya, begitu zaman dahulu Al-Quran nggak ada titik, nggak ada harokat. Siapa yang berjasa memberikan titik dan harokat? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Luar biasa ya. Jadi di sisi kebengisan daripada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang berdarah dingin, yang bertangan besi, yang membunuh hampir 120.000 orang, akan tetapi dia punya jasa kebaikan. Wallahu a'lam gimana nasibnya Hajjaj bin Yusuf itu. Di samping dia mendapatkan amal jariyah, memberikan titik dan harokat di Al-Quran, juga dia telah membunuh 120.000 orang. Ya, nah di sini Imam Ghazali menyebutkan bahwasannya jangan sampai kita terus mengejek atau menghina daripada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, ini adalah akhlak Islam. Bukan berarti akhirnya Hajjaj ini membunuh ribuan orang, ratusan ribu orang, akhirnya kita hina seumur hidup. Nah, bahwasannya Ba'dus Salaf disebutkan, begitu juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan, innallaha la yantiqimu lil Hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisanih. Allah akan membalas, Allah akan menghukum orang siapa saja yang menghina Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini Ba'dus Salaf mengatakan, ya, termasuk di dalamnya Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini Imamul Mu'abbirin, ulama, ya, ahli tafsir mimpi. Muhammad bin Sirin mengatakan bahwasannya, termasuk Imam Ba'dus Salaf mengatakan bahwasannya Allah akan menghukum siapa saja yang menghina Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kama yantaqibu minal hajjaj liman dzalamahu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi siapa saja yang telah dizalimi, barang siapa menghukumi Hajjaj dengan apa saja yang telah dizalimi oleh Hajjaj bin Yusuf. Intinya adalah urusan Hajjaj bin Yusuf udah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia telah menzalimi orang, membunuh orang, itu Allah yang menghukumi. Tapi kamu jangan sampai terus-terusan mengejek daripada Hajjaj bin Yusuf. Allah akan juga menghukumi siapa saja yang mengejek daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya, intinya kita semua sama seperti kita. Kita juga ada sisi buruk, juga ada sisi baiknya. Ya, maka jangan sampai kita terus mengejek atau menghina seseorang daripada sisi buruknya saja. Gitu ya. Jadi intinya adalah kita akhlak Islam, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah akhlak agar kita terus menahan lisan kita untuk mengejek orang lain, untuk menghina orang lain, agar lisan kita digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an dan untuk memuji-muji akhlak orang lain, dan juga kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.